Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan proyek 3 dengan judul dualisme partikel gelombang cahaya dengan analisis eksperimental interferensi dan diffraksi cahaya pada celah tunggal dan ganda. Sebelum memulai presentasi, izinkan kita memperkenalkan diri. Saya Linda Goretis Morang dengan rekan saya dari Prazendrato, Dewan Java Turis Repti Tamsi, Asila Najwa, dan Naomi Caroline Sitorus. Oke, di sini jadi apa itu diffraksi? Diffraksi adalah fenomena fisika di mana gelombang yang mengalami pembelokan atau penyebaran ketika melewati suatu celah sempit atau melewati tepi suatu objek. Di mana fenomena ini terjadi karena setiap titik pada gelombang yang melewati celah atau tepi berfungsi sebagai sumber gelombang sekunder yang menyebar ke segala arah. Jadi diffraksi dapat disebabkan oleh pola interferensi yang dapat dilihat sebagai pita terang dan gelap pada layar di belakang celah atau objek tersebut. Nah, untuk interferensi sendiri itu merupakan fenomena dalam fisika yang terjadi saat dua atau lebih gelombang bertemu saling bertumpang tindih dan akan menghasilkan pola baru. Dan fenomena ini umum terjadi pada gelombang mekanik seperti suara dan air, serta pada gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Saat dua gelombang bertemu, maka amplitude total dan di setiap titik adalah jumlah vektor dari amplitude gelombang individu pada titik tersebut. Interferensi bisa bersifat konstruktif atau destruktif. Oke, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan juga tujuan. Nah, untuk rumusan masalah itu sendiri, itu ada 3 yang kita ambil, yaitu pertama, bagaimana diffraksi dan interferensi itu terjadi dan dapat diamati. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara diffraksi dan interferensi yang saling mempengaruhi dan memberikan hasil pola. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana diffraksi dan interferensi membuktikan dualisme partikel gelombang cahaya. Nah, untuk tujuan itu sendiri, yaitu, kita dapat memahami peristiwa interferensi dan diffraksi yang dapat membuktikan cahaya sebagai gelombang yang lebih lanjut dan juga menjelaskan dualisme partikel. Nah, sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa-peristiwa ini tuh menghasilkan pola interferensi yang dapat diamati percobaan. Kemudian untuk alat dan bahan yang kita gunakan di sini di antaranya tuh ada gunting, kemudian ada penggaris, ada laser, kemudian kita di sini juga menggunakan kartunya ini kartu yang keras gitu. Terus kita juga menggunakan paperclip dan kita menggunakan kertas HVS. Di sini kertasnya itu A4. Sekarang kita masuk kepada tata laksana percobaan. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah kita menyiapkan kartu, lalu kita buat pembatas untuk celah ganda yang digunting sesuai panjang kartu tersebut. Kartu lalu dapat disatukan menggunakan paperclip dengan menyisakan celah yang sangat sempit untuk celah tunggal dan gunakan pembatas yang kita telah buat untuk celah ganda. Yang ketiga adalah alat dapat disusun dengan urutan laser, celah, lalu layar. Layar tersebut adalah kertas HVS putih. Yang keempat, laser disejajarkan dengan celah dan layar. Yang kelima, laser dapat dinyalakan dan diatur agar cahaya dapat mengenai celah. Lalu, pola gelap terang dapat dihasilkan dan dilihat pada layar. Ini merupakan instrumen dari percobaan untuk celah ganda. Di sini kita membuatnya itu menggunakan dua kartu yang kemudian kita coba untuk dekatkan, dempetkan, tapi kemudian kita berikan
satu pemisah antara dua kartu ini sehingga nanti mereka bertiga ini bisa menghasilkan suatu sistem celah ganda. Nah, untuk menjaga supaya kartunya ini tidak saling bergeser sehingga menimbulkan perubahan celah, maka di sini kita menjaga bentuknya itu dengan menggunakan klip kertas yang ada di tempat-tempat yang sudah kami tentukan. Nah, kemudian di sini kita menggunakan instrumen celah tunggal. Di sini kita sama menggunakan dua buah kartu yang saling kita dempetkan atau kita rapatkan. Dan kita jaga juga bentuk sistem ini dengan menggunakan bantuan dari klip kertas. Masuk pada analisa prosedur, yaitu fungsi dari tiap langkah yang kita lakukan. Yang pertama, alat dan bahan berupa gunting, laser, paperclip, kartu yang disiapkan itu berfungsi agar percobaan dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah membuat pembatas dengan panjang yang sama dengan kartu yang dilakukan agar celah ganda dapat dibuat. Selanjutnya ada celah tunggal yang dibuat tanpa menggunakan pembatas. Yang selanjutnya adalah kartu dapat disatukan dengan pembatas dengan urutan kartu pertama, pembatas, kartu kedua yang nantinya akan dijepit dengan paperclip yang nanti akan dijadikan sebagai celah ganda. Lalu setelah celah ganda dan celah tunggal selesai, percobaan dapat dilakukan dengan melakukan penyusunan alat dengan urutan laser, celah, dan layar, di mana diurutkan seperti itu agar pola gelap dan terang dapat dilihat pada layar. Celah dapat diganti sesuai dengan kebutuhan agar kita dapat membandingkan pola pada celah ganda dan tunggal. Nah, kita bakalan mencoba menggunakan alat interferensi dan difraksi. Di sini untuk fenomena interferensi kita bakalan menggunakan celah ganda, terus kemudian untuk difraksinya kita bakalan menggunakan celah tunggal. Oke, di sini bagaimana cara kami membuatnya? Kami membuatnya itu dengan menggunakan dua bilah kartu yang bakalan kita dempetkan, kemudian nanti kita jaga nih terus jaraknya. Untuk membuat celah gandanya kita sedikit sisipkan ada satu lapisan tipis sebagai penghalang, jadi nanti kehasil ada dua celah gitu. Jadi di sini ini ada dua kartu warna apa di sini? Biru, warna biru. Yang di tengahnya ini kayak ada bagian sedikit yang berwarna merah. Nah, itu celah untuk pembuat celah gandanya. Untuk yang celah tunggalnya sendiri, satunya mana ini? Untuk yang celah tunggal sendiri ini kami hanya mendempetkan dua kartu aja, jadi ini sudah jadi celah tunggal seperti itu. Nah, di sini kita bakalan nyoba pakai celah tunggal. Di sini teman-teman bisa lihat, ini kan celahnya cuma satu nih, karena kita cuma dempetin kartunya, dua kartu ini. Bakalan taruh di sini dan kita bakalan coba untuk menangkap hasil fenomena difraksi. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa hasil tangkapan yang kita dapat itu ternyata menghasilkan pola gelap terang gitu. Nah, di sini kan kita agak bertanya gitu ya bahasanya, kok kan tadi celahnya ganda, nah ini sekarang celahnya tunggal tapi kok hasilnya kayak hampir sama gitu. Nah, jadi kalau untuk difraksi ini menunjukkan pembelokan gelombang. Artinya gelombang itu tuh kayak terbelok, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan begitu kan, tergantung kita pembelahan celahnya seperti apa. Nah, dari dua pembelokan gelombang tersebut itu seolah-olah menjadi dua sumber gelombang sehingga akan terjadi
interferensi kembali gitu antara gelombang tersebut. Sebenarnya fenomena juga sama, hanya saja di sini terjadi sedikit perbedaan, di mana di sini fenomena yang sebenarnya terjadi adalah pembelokan gelombang. Kalau yang interferensi celah ganda itu memang akan menghasilkan dua gelombang baru dari dua celah tersebut. Untuk polanya sama aja seperti yang kita lihat di layar ini. Oke, di sini kita bakalan nyoba untuk menggunakan celah ganda ini. Nanti kita tembakin laser. Sini kita bakalan buka kakinya dulu, jadi supaya dia bisa diam di atas lantai. Terus habis itu kita bakalan taruh di lantai ini. Nah, kalau kita udah taruh di sini, kita bakalan coba tembak lasernya melewati dua celah tersebut. Nah, kemudian nanti hasilnya kita bakalan lihat di layar yang ada di sebelah sana. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, kalau ini kan fenomena interferensi. Fenomena interferensi sendiri adalah ketika terjadinya pola gelap terang pada layar ketika ada suatu gelombang yang melewati dua celah. Nah, dalam hal ini terjadi karena gelombang ini bersikap sebagai gelombang. Gelombang datang dari laser akan terpecah menjadi dua berdasarkan celahnya. Kemudian interferensi dari gelombang yang berasal dari dua celah tersebut akan menghasilkan pola gelap terang seperti yang ada di layar yang terlihat. Dan di sini adalah hasil percobaan yang sudah kami lakukan dalam menggunakan salah satu dari dua instrumentasi yang sudah kita buat. Di sini kita menggunakan, pada kasus ini kita menggunakan celah tunggal. Nah, di hasil percobaan yang kita lakukan ini, kita sudah berhasil untuk membuat pola interferensi, yaitu pola di mana terbentuknya adanya pola terang gelap atau maksima dan minima dari intensitas cahaya yang kita lewatkan pada celah. Nah, di sini terlihat ketika sinar laser ini kita tembakkan gitu ya, maka sinar akan tersebar ke arah kanan dan kiri, atau kita bisa bilang pada arah horizontal. Nah, ini tentu saja terjadi karena penyempitan yang kita lakukan itu adalah penyempitan yang kita lakukan pada arah sumbu horizontal juga, sehingga mengakibatkan tersebarnya cahaya yang bentuk pola interferensi. Kemudian dari hasil percobaan ini dan berdasarkan dengan sifat dari gelombang, yaitu difraksi dan interferensi yang menghasilkan pola, dapat diperoleh grafik hubungan antara intensitas dan sudut dari cahaya itu sendiri. Nah, karena terdapat dua percobaan, yaitu dengan menggunakan celah ganda dan celah tunggal, sehingga ada dua grafik dan ada dua pola yang sesungguhnya berbeda. Jika kita lihat dari gambar, pada celah tunggal menghasilkan intensitas yang konsisten penurunan semakin tingginya urutan pola atau orde. Sedangkan pada celah ganda, di setiap pola itu bersifat naik turun begitu ya. Jadi di dalam pola itu terdapat pola tersendiri yang merupakan amplop dari celah tunggal di celah ganda yang digunakan. Sehingga berdasarkan pengertian di awal, yaitu difraksi yang merupakan peristiwa cahaya yang mengalami pembelokan akibat melewati celah sempit ataupun hambatan, kemudian disebarkan dan menghasilkan pola yang dapat diamati pada layar, sehingga kita bisa dapatkan kesimpulan grafik pada gambar yang tertera, bahwa terdapat lebar celah yang dapat dikatakan dimisalkan sebagai A, dan ketika cahaya melewati celah tersebut, cahaya itu akan menyebar dan akan membentuk pola terang dan gelap di layar di sisi kanan yang terbentuk polanya gitu. Kemudian interferensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya
yaitu ketika ada perpaduan antara dua atau lebih gelombang cahaya saling tumpang tindih. Sehingga pada gambar yang tertera ini, pola interferensi itu terlihat di sisi bagian kanan begitu, yaitu ketika garis merah ini menunjukkan area konstruktif yang membentuk bagian yang terang maupun pola destruktif yang membentuk bagian yang gelap. Atau yang ada tanda panah merah itu merupakan bagian konstruktif dan yang tanda panah biru merupakan bagian yang destruktif. Umumnya persamaan ini dirumuskan dalam A sin theta sama dengan M dikali lambda, atau A ini juga sering disimbolkan sebagai D yang mewakili dari lebar celah. Nah, rumus ini menggambarkan kondisi intensitas minimum ya, atau saat terjadi interferensi destruktif. Adapun dalam persamaan ini, nilai D ataupun A yang merupakan lebar celah, theta juga merupakan sudut difraksi, nilai M atau beberapa sumber mungkin melambangkannya sebagai N, itu merupakan urutan minimum ataupun orde, dan terakhir adalah lambda, yaitu panjang gelombang cahaya. Kemudian berdasarkan gambar di atas ini, kita bisa lihat bahwa diagram ini terdiri dari dua kolom, yaitu vertikal begitu ya, yang memiliki beberapa titik yang dibedakan antara warna biru, putih, merah, dan hijau. Nah, analoginya adalah dengan eksperimen difraksi yang telah dilakukan. Struktur ini tuh mirip dengan pola celah dalam. Nah, kolom bagian kiri ini memiliki total 8 titik begitu dengan warna yang berbeda-beda, sementara yang di bagian kanan itu hanya memiliki 4 titik. Nah, hal ini terjadi karena mencerminkan distribusi intensitas cahaya yang berbeda pada dua sisi interferensi. Titik-titik ini dihubungkan oleh garis-garis yang berwarna merah, hijau, dan biru, yang kemungkinan mewakili gelombang cahaya yang melalui celah sempit dalam eksperimen difraksi. Adapun pola yang terbentuk antara dua titik ini menunjukkan kemungkinan adanya interferensi antara gelombang-gelombang yang berbeda. Nah, dengan setiap warna garis ini mencerminkan interferensi antara gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Nah, meskipun terdapat koneksi antara titik-titik tersebut melalui garis panjang yang kita lihat, tidak ada pola yang jelas dalam hubungan ini. Namun berdasarkan grafik sebelumnya, kita bisa pahami bahwa ini merupakan hubungan dari interferensi dan polanya begitu. Nah, kemudian berdasarkan hasil yang telah didapatkan seperti gambar pertama ini, kita bisa temukan bahwa difraksi dan interferensi ini membuktikan perumusan dari dualisme partikel gelombang, khususnya cahaya sebagai gelombang. Karena difraksi dan interferensi ini hanya dapat dialami oleh materi yang berupa gelombang begitu dan bukan partikel. Nah, kita ketahui bahwa konsep dualisme partikel gelombang ini menyatakan bahwa cahaya dan partikel dapat bertindak sebagai gelombang dan partikel itu bergantung pada kondisi tertentu. Nah, gambar di samping ini menunjukkan seperti yang sebelumnya juga, ada garis dan titik yang menggambarkan interferensi dan difraksi dari cahaya. Perlu digarisbawahi bahwa interferensi itu hanya terjadi setelah peristiwa difraksi terjadi. Nah, interferensi ini merupakan seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertemuan dari beberapa gelombang yang menghasilkan pola begitu. Nah, di gambar yang telah dihasilkan ada pusat terang, yaitu di bagian paling tengah yang paling terang dan mencolok, kemudian dilanjutkan dengan titik-titik gelap, kemudian dilanjutkan dengan bagian terang lagi, dan seterusnya. Nah, berdasarkan hal ini, kita dapatkan kesimpulan bahwa ketika laser melalui celah sempit, maka akan terjadi difraksi yang lebih lanjut memicu interferensi atau tumpang tindihnya hubungan antara beberapa gelombang yang menghasilkan pola yang dapat diamati dalam bentuk grafik intensitas dan juga sudut gitu. Nah, berdasarkan literatur juga, dualisme partikel gelombang yang menjelaskan cahaya sebagai partikel ini bisa dibuktikan dari efek fotolistrik, efek Compton, dan juga kuantum.
Namun pada percobaan ini, cahaya sebagai gelombang itu dibuktikan melalui percobaan difraksi dan juga interferensi. Oke, untuk kesimpulan dari percobaan ini, yaitu difraksi dan interferensi itu merupakan dua fenomena yang penting dalam fisika cahaya, yang dimana itu akan menunjukkan sifat gelombang dari cahaya. Nah, peristiwa difraksi itu akan terjadi apabila gelombang cahaya itu melewati celah sempit atau melewati tepi suatu objek, yang nantinya akan menyebabkan penyebaran dan juga pembelokan gelombang. Yang dimana nantinya intensitas cahaya itu tuh tidak akan lagi sama gitu, semakin ke pinggir atau intensitasnya akan semakin menurun. Nah, untuk interferensi itu sendiri, itu akan terjadi ketika dua atau lebih gelombang cahaya itu bertemu dan saling berinteraksi gitu. Yang dimana ketika puncak gelombang itu tuh bertemu dengan puncak lain, maka mengalami interferensi konstruktif yang akan menghasilkan pola terang. Sebaliknya, ketika puncak gelombang itu bertemu dengan lembah gelombang lain, maka akan mengalami interferensi destruktif yang menghasilkan pola gelap. Nah, yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, fenomena difraksi dan interferensi itu memberikan bukti kuat tentang dualisme partikel gelombang cahaya. Nah, yang seperti eksperimen celah Gandayong, itu cahaya menunjukkan sifat gelombang melalui pembentukan pola interferensi. Nah, namun dalam percobaan yang lain atau dalam eksperimen yang lain seperti efek fotolistrik, cahaya itu tuh menunjukkan sifat partikel yang dimana foton itu tuh bertindak sebagai partikel yang membawa energi. Nah, dari kombinasi kedua fenomena inilah, dari kedua percobaan inilah, difraksi dan interferensi itu menunjukkan bahwa cahaya itu tidak sepenuhnya dijelaskan hanya sebagai gelombang, tapi juga uh, sebagai atau partikel, melainkan memiliki sifat yang ganda. Next. Nah, mungkin untuk saran dari percobaan ini sendiri, itu kita udah melakukan percobaan sederhana yang dilakukan agar memudahkan pengamatan dalam mengamati pola difraksi. Nah, tetapi alat yang sederhana yang dibuat ini tuh tidak memiliki kualitas yang baik, sehingga akurasi dan presisinya itu dari pola difraksi tidak bisa dibilang baik. Nah, pada alat laser juga tidak diketahui pasti ukuran panjang gelombangnya. Oleh karena itu, kita menggunakan rentang nilai yang terdapat pada sumber terpercaya. Rentang nilai yang diketahui tidak menghasilkan nilai pasti. Oleh karena itu, perhitungan yang dihasilkan adalah rentang dan tidak akurat serta presisi. Oke, mungkin itu dokumentasi kami. Baik, sekian dari presentasi kami. Atas perhatian Ibu dan teman-teman kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.